Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila Gita Hapsari dari kelas HKI 6D Program Studi Hukum Keluarga Islam. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan makalah kami yang bertema pengertian norma penegak hukum, yang mana kelompok kami terdiri dari Kak Nurul Fadila Gita Hapsari, yaitu saya sendiri, Kak Windy Wardani, Kak Nurul Aisyah, Kak Nur Rahman, Kak Jauhar Wasilul Fuad, dan yang terakhir Kak Abdul Jabbar Asran. Baiklah, pembahasan kita yang pertama yaitu pengertian dan jenis norma. Norma berasal dari bahasa Belanda norm, yang berarti pedoman atau aturan. Menurut KBBI, norma adalah aturan yang mana mengikat warga masyarakat sebagai pedoman tingkah laku. Norma berfungsi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar berjalan tertib dan harmonis. Adapun menurut Soejono Dirjosisworo mengatakan bahwa norma adalah ketentuan tentang baik buruk perilaku manusia dalam pergaulan hidup berupa perintah dan larangan. Adapun jenis norma yang pertama berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, norma formal dan norma non formal. Adapun norma formal yaitu dibuat oleh lembaga resmi, contohnya seperti peraturan pemerintah. Adapun norma non formal yaitu tumbuh dalam masyarakat tanpa lembaga pembuat yang jelas, contohnya adat, tradisi lisan. Dan yang kedua, berdasarkan daya ikatnya. Berdasarkan daya ikatnya dibagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama use. Use sekedar kebiasaan ringan. Contohnya contohnya bersendawa dianggap tidak sopan. Terus yang selanjutnya ada fall wise, yaitu kebiasaan yang berulang dan mengikat. Contohnya menghormati orang tua. Dan yang selanjutnya ada mores, aturan berdasarkan moral atau agama. Contohnya seperti larangan narkoba. Dan yang terakhir ada custom, yaitu adat istiadat yang kuat dan sakral. Contohnya sanksi adat di Palu. Adapun berdasarkan lingkup sosial, yaitu yang pertama ada norma kesusilaan berdasarkan hati nurani. Contohnya yaitu kejujuran. Ada yang selanjutnya ada norma kesopanan. Norma kesopanan yaitu berdasarkan kebiasaan dan kepantasan. Contohnya berkata sopan. Dan yang ketiga ada norma agama yang mana berdasar wahyu Tuhan. Contohnya seperti ibadah, larangan berzina, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada norma hukum, yang mana norma hukum ini dibuat oleh negara dan bersifat memaksa. Contohnya seperti KUHP. Jadi jika norma tidak dijalankan, maka kehidupan sosial bisa jadi menjadi kacau karena aturan yang dilanggar. Adapun yang selanjutnya yaitu hakikat norma yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Kak Windy Wardani. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, yang selanjutnya adalah hakikat norma. Dalam pengertian dan jenis norma, hakikat norma dipandang sebagai rambu-rambu yang dipakai seseorang dalam bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan norma, yaitu menjadi pedoman, arahan, dan tata tertib bagi masyarakat agar tercipta lingkungan yang teratur dan tentram. Selain itu, norma juga berguna untuk mengatur tingkah laku manusia dalam membedakan mana yang benar dan salah, sehingga norma berisi perintah dan larangan yang jika dilanggar, seseorang akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Oleh sebab itu, negara yang menjunjung tinggi sebuah norma dan aturan mengatur masyarakat untuk berperilaku dalam bermasyarakat dan mengikat karena harus ditaati dan dilaksanakan. Kemudian, yang selanjutnya adalah nilai-nilai sebagai sumber norma. Nilai tercipta secara sosial, bukan bawaan lahir. Artinya, seseorang harus terus-menerus mempelajari nilai seiring berjalannya waktu. Kemudian yang kedua ada nilai memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap individu dan masyarakat. Kemudian yang ketiga, nilai berlangsung secara terus-menerus melalui interaksi, kontak sosial, dan akulturasi. Contohnya, sebelum kamu memandang nilai kesuksesan itu berdasarkan dari gelar pendidikan. Tapi seiring waktu kamu berinteraksi dengan orang baru atau masuk ke lingkungan baru. Yang terakhir, nilai melibatkan emosi dan perasaan.
Artinya, dalam menjalankan nilai, kita akan dipengaruhi oleh perasaan atau emosi. Baiklah, yang selanjutnya lanjutkan oleh rekan saya. Yaitu tentang norma-norma penegak hukum. Norma hukum secara umum adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dan norma hukum tersebut kemudian dipakai sebagai panduan atau tatanan dan tingkah laku yang sesuai aturan atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk penilaian ataupun perbandingan. Norma hukum juga bisa diartikan sebagai suatu rangkaian aturan yang ditunjukkan kepada anggota masyarakat. Dan norma hukum berisi ketentuan perintah, kewajiban, dan larangan agar dalam kehidupan bermasyarakat dapat tercipta suatu ketertiban dan keadilan aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, salah satunya masyarakat. Dan sesuai dengan tujuannya, meski memaksa, tetapi norma hukum sangat baik untuk dipakai sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat dan di dalam lingkungan sehari-hari. Dan norma hukum dibuat agar tiap-tiap individu mampu menjadi individu yang disiplin dan bermasyarakat dan bernegara. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Ustadz Nur Rahman. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rahman. Saya akan membahas tentang keadilan sebagai norma. Norma yang berarti aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat yang akan berhubungan langsung dengan keadilan. Sehingga norma sangatlah penting dalam mewujudkan keadilan. Keadilan adalah memperlakukan diri sendiri dan orang lain sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Keadilan hukum diwujudkan dengan terlindungnya hak-hak warga negara dan adanya hukum yang tegas dan nyata terhadap anggota masyarakat yang melanggar norma hukum. Norma dalam masyarakat terbentuk karena ada berbagai perbedaan individu. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan hidup yang berbeda satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya, kejujuran sebagai norma. Kejujuran merupakan nilai moral yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam sistem penegakan hukum bagi para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Kejujuran bukan hanya tuntutan etika, tetapi juga menjadi norma fundamental dalam menjalankan tugas dan kewenangan mereka. Makna kejujuran dalam penegakan hukum: kejujuran berarti menyampaikan fakta apa adanya, tidak menyembunyikan kebenaran, dan tidak memutarbalikkan informasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam konteks hukum ini mencakup sebagai berikut. Yang pertama, kejujuran dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Polisi harus menyampaikan bukti dan keterangan dengan objektif tanpa rekayasa. Yang kedua, kejujuran dalam penuntutan. Jaksa wajib menuntut berdasarkan fakta hukum, bukan tekanan politik atau kepentingan pribadi. Yang ketiga, kejujuran dalam persidangan. Hakim harus memutus perkara berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku tanpa intervensi atau suap. Dan yang terakhir, kejujuran dalam pembelaan hukum. Pengacara harus membela kliennya dengan integritas tanpa memalsukan bukti atau memberikan kesaksian palsu. Ya, mungkin hanya ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jauhar Wasilul Fuad dari kelas HKI 6D. Saya akan menyampaikan tentang kepatutan sebagai norma. Kepatutan berasal dari kata patut yang berarti layak, pantas, atau sesuai dengan norma yang berlaku.
Dalam praktik penegakan hukum, kepatutan merujuk pada tindakan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga wajar secara sosial dan etis, menggunakan kebijakan dan nurani dalam mengambil keputusan hukum, menghindari tindakan yang berlebihan, diskriminatif atau tidak berkeprimanusiaan, walaupun mungkin diperbolehkan secara formal. Kepatutan merupakan salah satu prinsip moral dan etika yang sangat penting dalam profesi penegak hukum. Dalam konteks hukum, peraturan berarti bertindak sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kesusilaan, dan kewajaran yang hidup dalam masyarakat. Meskipun tidak selalu secara eksplisit tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai norma, kepatutan menjadi pedoman perilaku yang melengkapi aturan hukum formal agar penegakan hukum berlangsung adil, manusiawi, dan berintegritas. Contoh penerapannya yaitu seorang hakim boleh menjatuhkan vonis ringan kepada terdakwa yang secara hukum bersalah tetapi secara sosial dan moral tindakannya dianggap manusiawi dan penuh niat baik. Misalnya mencuri demi memberi makan anaknya. Fungsi kepatutan sebagai norma dalam hukum sangat krusial, terutama ketika hukum tertulis tidak cukup mengatur suatu keadaan secara adil dan manusiawi. Adapun beberapa fungsi utamanya antara lain, yang pertama melengkapi hukum formal agar tidak kaku atau tidak adil dalam praktiknya. Hukum formal atau peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, kaku, dan berlaku untuk semua situasi, akan tetapi dalam praktiknya tidak semua persoalan hidup bisa diatur secara lengkap dan rinci oleh hukum tertulis. Dalam kondisi ini maka kepatutan berfungsi sebagai pelengkap yang memungkinkan aparat hukum yaitu hakim, jaksa, polisi, dan lain sebagainya membuat keputusan yang lebih fleksibel dan adil sesuai konteks sosial dan moral. Contohnya, seorang istri melakukan kekerasan terhadap suaminya, akan tetapi dalam persidangan terungkap bahwa ia telah lama menjadi korban kekerasan fisik dan psikologis. Walaupun tindakannya secara hukum adalah pidana, hakim dapat meringankan hukuman dengan mempertimbangkan kepatutan dan rasa keadilan, karena situasi tersebut sangat kompleks secara moral. 2. Menjadi tolak ukur moral dan etis dalam mengambil keputusan hukum, terutama dalam hal yang abu-abu. Banyak situasi dalam hukum yang tidak memiliki aturan tertulis yang jelas atau bisa disebut dengan abu-abu. Dalam situasi seperti ini, aparat hukum perlu menggunakan nilai-nilai etika, kesusilaan, dan kewajaran yang hidup dalam masyarakat sebagai racun. Inilah fungsi dari asas kepatutan. Contohnya, seseorang yang lambat membayar karena menjadi korban bencana alam. Dampak kontrak keterlibatan dikenai denda dan bunga tinggi. Akan tetapi karena kondisi luar biasa tersebut, kreditur dan pengadilan bisa menghapus sebagian beban atau mengubah cara pembayaran atas dasar kepatutan dan musyawarah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Jabar Asran dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Norma Penegak Hukum, Hakikat Norma, Nilai-nilai sebagai sumber norma, norma-norma penegak hukum, keadilan sebagai norma, kejujuran sebagai norma, kepatutan sebagai norma. Kesimpulan. Bagian kesimpulan. A. Kesimpulan. Norma adalah aturan atau ketentuan yang berlaku dalam masyarakat sebagai pedoman dalam bertingkah laku yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan kedamaian sosial. Norma berasal dari kebiasaan, adat, dan kesepakatan sosial, serta dapat bersifat tertulis atau formal maupun tidak tertulis, yaitu non-formal. Norma dibedakan berdasarkan sifat, daya ikat, dan jenisnya. Antara lain, 1. Norma berdasarkan sifatnya terbagi menjadi norma formal. Norma formal
itu dibuat oleh lembaga resmi dan non formal terbentuk dari kebiasaan sosial. Kemudian nomor 2, norma berdasarkan daya pengikat, terdiri dari usage, cara, folkways, kebiasaan, mores, tata kelakuan, dan custom, adat istiadat, dengan tingkatan kekuatan yang berbeda. 3. Norma yang berlaku di masyarakat meliputi, ini adalah norma yang berlaku di masyarakat, yaitu meliputi A. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan berasal dari hati nurani. B. Norma kesopanan. Norma kesopanan berdasarkan kebiasaan dan tata krama. C. Norma agama. Norma agama ini berasal dari ajaran Tuhan. Dan D. Norma hukum. Norma hukum dibuat dan ditegakkan oleh negara, bersifat memaksa. Norma memiliki hakikat sebagai pedoman yang membimbing perilaku sosial agar sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Nilai-nilai ini diperoleh melalui proses sosial dan membentuk dasar bagi lahirnya norma. Dalam penegakan hukum, norma hukum, keadilan, kejujuran, dan kepatutan menjadi landasan penting untuk menjamin keadilan yang manusiawi dan berintegritas. Kejujuran dan kepatutan melengkapi norma hukum agar tidak kaku dan memungkinkan aparat hukum mengambil keputusan yang adil dalam situasi kompleks atau abu-abu secara moral. Jika norma tidak ditegakkan, maka kehidupan sosial bisa menjadi kacau karena tidak adanya aturan yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Norma dalam penegakan hukum bukan hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan yang tertulis, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral dan etika seperti kejujuran dan kepatutan. Norma-norma ini berfungsi sebagai pedoman dan batas perilaku bagi setiap aparat penegak hukum agar bertindak secara adil, profesional, dan berintegritas. Kejujuran menjadi dasar bagi terwujudnya kepercayaan publik dan keadilan hukum. Karena tanpa kejujuran, kebenaran tidak akan bisa ditegakkan. Sementara itu, kepatutan mengajarkan bahwa tidak semua yang legal itu layak dilakukan. Tindakan hukum harus disesuaikan dengan rasa keadilan, kemanusiaan, dan kewajaran dalam bermasyarakat. Oleh karena itu,